Kami nggak mau zero dulu, Pak. Kita mau Pak Menteri. Buatkan dikit, Pak. Naiknya deketin mulut, Pak. Udah gitu modelnya. Suaranya memang gitu. Udah sekarang maksimal itu. Pak, maaf Pak, suaranya bisa ditambah Pak. Kelembagaan. Ya, lagi Pak, dikit lagi Pak. Emang suaranya gitu, Bu. Suaranya gitu. Sebagai acara pertama, kami akan mendengarkan dulu apa dan kemari sehingga nanti dapat kami ketahui apa tujuan. Saya persilahkan Bapak untuk sebagai salah satu perwakilan menyampaikan inspirasi kepada hari ini. Silakan. Pak Ketum, Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang alhamdulillah berkesempatan Nanti dia duduk. memenuhi permintaan Bapak Ibu di Bali. Hari ini kami berkumpul sesuai dengan absen 3.570 pimpinan perguruan tinggi. Kami berjanji tidak akan melakukan demo apabila Menteri Nadiem dan Jokowi mau mendengarkan kami. Tetapi pada saat pertemuan di Elang bersama Dikti, Saudara Lukman menantang Pak Marzuki Ali untuk berdemo. Betul Pak Marzuki? Ya. Anda menantang kami untuk berdemo dan mempersilahkan. Nah, Bapak Ibu, ini Saudara Lukman yang menantang. Caca hebat. Hebat sekali. Hebat sekali ya. Hebat sekali. Saya dari Kalimantan, Pak. Saya dari Palembang, Pak. Lanjut. Dari Medan, Pak. Ampun. Sabar. Bicaranya hati-hati, Pak. Pak Abbas mau menurunkan 50.000, tapi atas dasar dialog kami minta perwakilan saja. Tadinya dosen mahasiswa mau turun. Ya, kami menyaring perwakilan hingga 3.500 untuk dapat berkunjung ke 3 titik. Ya, jadi sekarang ada yang di istana, patung Buddha, dan sebagainya di sini. Tentu saya kira tidak usah ditanya, saudara-saudara sekalian sudah tahu apa maksud tujuan kami datang. Iya. Ya, artinya jangankan saudara, anak-anak SD aja udah tahu ya, bahwa APTISI menuntut pertama kita ingin ya yang dikerjakan oleh Dikti itu terbuka. Contoh misalnya oleh kementerian, rancangan undang-undang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Nadiem bilang bahwa sudah mengundang organisasi-organisasi bohong, karena dari NU Muhammadiyah, Persis, PGRI menemui saya bahwa mereka tidak diundang sama sekali. Tidak diundang sama sekali. Jadi kami tidak dianggap. Ya. Yang kedua, itu tidak masalah. Tetapi pada saat Bapak Ibu
pimpinan perguruan tinggi yang ada di Zoom meeting pada saat kami bertemu ya, dengan LAM. Ya. Itu rekamannya ada. Saudara Direktur Kelembagaan mengatakan, ini kalau kita duduk tidak menyelesaikan masalah, ini pasti akan demo. Nah, Saudara Lukman mengatakan, silakan Pak. Kami sudah terbiasa. Saya datang, Pak. Nah, ini mereka sesuai datang apa yang saudara minta. Hebat sekali. Hebat sekali. Harus ganti itu orang. Hebat sekali. Jadi kalau mestinya saudara, kami diberikan waktu ruang untuk berdiskusi. Saudara digaji oleh kami rakyat. Ada waktu pensiun ya. Jangan arogansi. Jangan arogan lah. Saudara masih muda. Betul. Kami ini udah tua-tua. Hargailah Pak Marzuki. Ya. Pada saat itu dikatakan, silakan Pak, kalau Bapak mau demo. Kurang ajar. Kami sudah biasa. Sombong sekali. Kan kurang ajar sekali. Sombong sekali ini. Direktur lembaga. Boykot aja. Jabatan lupa. Saya 35 tahun di APTISI baru menghadapi direktur yang sombongnya bukan luar biasa. Bikin petisi. Kan Bapak Ibu semua yang meminta dia bukan sama dia. Iya. Ada Pak. Betul kan? Ya. Namanya ada. Benar. Arogansi. Sombong. Jadi mohonlah, kami ini kan orang-orang akademis, diajak baik-baik ngobrol. Kami nggak mau lah demo. Untuk mahasiswa kita cegah, dosen-dosen kita cegah. Kalau tidak kan mohon maaf. Bayangkan dari Papua, dari Aceh, ya, dari Kalimantan, hanya untuk mendengarkan. Apalagi dari Sulawesi, Pak. Ada Papua tuh. Palembang ada juga. Bengkulu ada Bengkulu. Palembang ada juga banyak. Oke, bentar Bu. Jadi kita ingin, tahukah saudara ini nggak pernah kelola perguruan tinggi? Betul. Betapa sulit 7 tahun terakhir kita ekonominya morat-marit. Benar. Benar. 3 tahun terakhir kena COVID. Tiba-tiba LAM yang Nadiem katakan boleh diperpanjang. Tiba-tiba LAM datang dengan biaya mahal tanpa kompromi. Betul, saya sudah ketemu Pak Nizam. Dikatakan katanya akan dibebaskan. Tapi ternyata dengan suratan edaran itu kita hanya diberi sedikit. Nanti dipilih-pilih. Ya bagaimana kami gak ada uang? Nah kemudian saudara katakan bahwa LAM ini udah bagus-bagus. Bagaimana mengatakan bagus? Uang ban PT saja yang mengeluarkan instrumen itu 2 tahun disosialisasikan. LAM ini nggak pernah sosialisasi, tiba-tiba melakukan. Ini ada apa? Patut diduga uang itu nanti akan dibagi-bagi. Oh. Kenapa kami mengusulkan? Kami kan usulin baik-baik. Tolonglah, Saudara Lukman, Anda jangan arogan lah. Mundur jabat aja. Jangan arogan. Dan mohon maaf, saya pernah mengatakan di depan Pak Marzuki, kalau Lukman macam-macam saya tempelin. Betul nggak Pak Marzuki? Di depan Pak Dirjen saya omongin. Janganlah. Anda sudah arogan di Jawa Tengah. Agar diangkat ke Jakarta. Kami tahu semua kok. Kemarin saya baru ke Semarang. Mereka mengatakan, Pak, itu gayanya Lukman, Pak. Agar dia bisa diangkat Semarang. Perguruan tinggi kami mendirikan itu dengan susah payah. Dia datang seenaknya mau menutup. Coba pikirkan, kami itu susah payah. Janganlah Anda jangan seenaknya mentang-mentang berposisi menjadi seorang pejabat.
Baru rasakan nanti kau sudah tidak menjabat. Sombong. Kita saksikan nanti dia kayak apa. Yasin 40 hari. Tapi Lukman ingat muka saya ya. Kita supaya adil, supaya daya Sabar. Sabar. Yang ketiga, tentu saudara juga tahu, uji kompetensi itu sudah melanggar peraturan. Undang-Undang Pendidikan tahun 2012 nomor 12 pasal 42 mengatakan bahwa uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bersama asosiasi profesi dan lembaga yang tersertifikasi. Saudara Menteri Nasir sudah tanda tangan di depan Mensesnek dan saya dipanggil oleh Presiden. Presiden katakan apa? Pak Ketua, apa yang salah? Gini, sampai Pak Presiden marah. Nah, waktu itu Pak Nasir menandatangani bahwa ini salah, yang salah ini Dirjen, saya nggak setuju. Ada uji kompetensi. Loh, Nadiem datang kok dilanjutkan uji kompetensi. 350 mahasiswa sekarang nggak bisa, 350.000 nggak bisa apa-apa. Dan ujian itu tidak sesuai dengan nomenklatur pendidikan. Kami tidak pernah mau ribut-ribut, tetapi kalian yang dibayar oleh keringat rakyat, tolong dengerin kami dong gitu. Jangan seenaknya. Yang keempat, kita tahu kemarin, ya, rektor negeri ada yang ketangkap. Ya, kita ingin, dan itu sudah kita bicarakan dengan Pak Jokowi sudah 3 kali. Bapak Ibu ingat terakhir 2017 Pak Jokowi mengatakan, hei rektor PTN, jangan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya karena tidak menjadi mutu. Beliau mengingatkan, Pak Menteri Nasir, tolong dengerin saya. Saya kira Bapak Ibu dengar semua. Ya. Setuju. Mana buktinya gitu? Dengan menerima mahasiswa seenaknya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, mohon maaf Bapak sekalian, PTS-nya kebahagiaan karena dia masang keruk. Semua diterima seperti pukat harimau. Pagi sore siang malam. Cari kau sampai di desa, ruang lagi laju. Karena mereka orang-orang PTN begitu. Kami sudah sepakat, tiba-tiba juga sama. Karena yang di sini juga orang PTN semua gitu. Mahasiswa kami di daerah tidak masuk ke PTS, masuk ke PTN. Apa akibatnya? Kualitas PTN jadi rendah. Dan kami sudah setuju dengan Pak Jokowi bahwa PTN concern ke S2, S3, concern kepada prodi-prodi langka. Tapi ternyata tidak semua dibuka. Akhirnya mereka tidak berkualitas. Yang kelima, kita ingin KIP itu lebih banyak ke PTS. KIP kita itu dulu hanya 3-5%. Setelah kami meminta ke Pak Presiden, dinaikkan 60%, 70%, sekarang berkurang lagi. Segitupun masih tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan jumlah PTS dan PTN. PTS kita jauh lebih banyak 97%, ya. PTN itu hanya 3%. Tapi selalu kami dianaktirikan. Selama saya hidup, baru kali ini ada pimpinan perguruan tinggi ikut demo karena kami sudah buntu. Betul. Nyuratin Jokowi tidak dijawab, nyuratin Nadiem apalagi. Ini Nadiem sok sekali. Ini anak-anak muda ini sok sekali. Kami dianggap. Benar. Dulu kami setiap 2-3 bulan sekali ketemu sama menteri, diskusi berbagai permasalahan.
Betul. Begitu sekali diskusi, waduh arogannya saudara Lukman kepada kami, masya Allah. Kami dianggap sampah biasa. Ngomong juga sebentar selesai tadi. Istighfar, Pak. Ini guru-gurumu ini yang datang ini. Kami kan orang-orang tua gitu loh. Ya, janganlah kami di anak tirikan, kami membawa banyak rektor-rektor swasta yang mengeluh dengan berbagai permasalahan. Yang terakhir, kita ingin RUU itu kami diajak bicara. Jangan sampai Nadiem membentuk tim Bayangan. itu kami sudah duga dan ternyata betul. Mungkin Lukman ikut bayangan. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang di depan ini. Jadi masa sih kementerian ini kok jadi main-main gitu. Kami sedih sekali gitu. Dan kami, mohon maaf, kami itu nggak mau gini-ginian. Karena apa? Pak Dirjen terlalu baik. Kami sampai nggak mau menahan ini keempat. Karena apa? Pak Nizam itu luar biasa baik. Dan saya udah berulang-ulang katakan saya tidak akan pernah melukai. Tapi teman-teman tidak sabar pengen ketemu Nadiem sebenarnya. Tapi bukan Nadiem yang di depan. Tapi bukan Nadiem. Malah yang nantang. Tolonglah. Cari mati. Anda juga manusia. Punya anak yang akan lanjut sekolah. Akan suatu saat kayak kami jadi rakyat biasa. Betul. Betul. Yang berikutnya, penggabungan perguruan tinggi itu permintaan presiden. Saya tidak 3 kali diminta penggabungan. Mohon maaf Bapak sekalian, itu bertahun-tahun nggak beres. Kan harus diaudit itu. Kalau misalnya sudah disanakan nggak jelas mana yang salah. Saya sendiri penggabungan perguruan tinggi sekarang sudah 2 tahun lebih. Konon katanya kalau ada nama saya dipersulit. Bayangan. Ya. Itu bagian hukum, itu yang saudara yang ngomong. Jadi kalau di itu ada nama saya dipersulit. Gitu. Saya nggak paham gitu. Pak Presiden minta 15 hari gitu. Terus mohon maaf, reviewer itu tidak standar. Masih bego gitu. KTP masih ditanyakan. Sudah tahu KTP seumur hidup. Reviewer satu ngomong A, kalau yang ngomong B. Sudah dibenar ini, sudah benar yang ini salah, yang salah jadi benar. Ini bolak-balik kami bingung. Karena bayangan tadi. Kalau nggak paham kayak gitu, Merekrut reviewer nggak jelas. Kami rakyat ditakut-takuti salah-salahin. Coba, suatu saat Anda berposisi sama dengan saya. Jangan begitulah. Kami ini susah-susah jauh dari Sulawesi, dari Papua, dari Aceh. Ingin ada perubahan. Yang terakhir lah. Kami lagi susah, cobalah tunda, mintalah 5 tahun. Nadiem sudah ngomong, belum ada. Nadiem ngomong 5 tahun, sudah nggak ada perpanjangan lagi. Gimana nggak konsisten gitu? Kami kan lagi susah gitu loh. Dengan arogannya, wah lampu bagusnya bukan main. Bagus dari mana, Bong? Tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mereka melakukan sosialisasi. Benar. Kalau ban PT saja yang sudah berumur panjang selalu melakukan sosialisasi. Kita katakan ini tidak sesuai ini. Itu mendengarkan lo elang baru nyongol. Saya khawatir ini ada sebuah permainan. Betul. Orang-orang negeri Betul. membunuh kami. Jerit. Sekali lagi kedatangan kami baik-baik. Jangan sampai kami mengundang dosen, mengundang mahasiswa kami untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Saya kira dilanjutin Pak Marzuki. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Nggak ada nutulen ya mereka nih. Trimo itu ada kebutuhan komunikasi. Terus terang, kita kan berkali-kali menyampaikan ke Prof. Nisa, teman-teman ini udah lama membina, tapi kita selalu sabar, kita dengan dialog. Kita selalu dialog dengan Prof. Nisa. Tapi meledaknya yang pada saat itu kan Zoom. Jadi kan semua. Jadi saya nggak respon kan, tapi karena Zoom didengar semua, responnya jadi negatif. Sebenarnya teman-teman ini bisa diajak bicara, dan saya yakin saya masih didengar. Dan saya jelaskan di ruangan ini tidak akan ada apa-apa. Saya jamin tidak akan. Karena saya pernah berpuluh kali di demo, biasa saya hadapi demo itu dengan baik. Kadang saya tampil di depan, saya kadang undang ke dalam, biasa-biasa saja, dialog. 1.500 datangin. Saya undang rektor-rektor se-Indonesia dari Aceh sampai Papua ke DPR, dialog. Enak kan? Nggak perlu kita ini orang-orang baik-baik kok. Semuanya memikirkan masa depan bangsa kita. Betul. Dan meledaknya waktu RUU, waktu pembicaraan di Dewan Pendidikan Tinggi, sudah sarankan ini sebaiknya ditunda karena pemerintahan ini sudah akan berakhir. Waktu pembahasan RUU kan saya tahu persis berapa lama kan, kemudian akan menyiapkan PP-nya kapan mau diimplementasikan. Kabinet sudah berubah gitu. Khawatirnya terjadi perubahan kabinet, belum tentu sistem pendidikan kita itu akan berlanjut. Akhirnya apa? Bolak-balik kita ganti-ganti sistem pendidikan, dan itulah yang membuat pendidikan kita nggak maju. Jangan salahkan pelakunya, kebijakan. Lihat saja, hampir setiap pemerintahan kebijakan itu selalu berubah. Padahal satu sistem itu perlu beberapa periode kabinet untuk evaluasi. Ada kebijakan, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada perbaikannya, dan seterusnya. Tidak begitu ganti kabinet, ganti kebijakan, belum berjalan lama, ganti kebijakan. Itu yang merusak pendidikan kita. Jadi jangan disalahkan para pelaku pendidikan. Nah yang kedua, yang menyakitkan dalam undang-undang itu ya, rancangan undang-undang tiba-tiba sudah masuk di balik. Kita terus terang draft yang sebenarnya kita tidak pernah terima. Waktu Dewan Pendidikan Tinggi juga katanya draft yang ini, tapi ada PGRI draft yang lain. Karena saya pembina PGRI ya, jadi di PGRI masih kita bisa redam ya. Nah orang-orangnya baik. Bukan berarti yang PTS ini tidak baik, tapi karena ditantang tadi Pak. Jadi ayo hati-hatilah bicara, kan Bapak pejabat. Pejabat publik itu hati-hati bicara, karena akan merespon kemarahan publik, gitu kan. Ada undang-undang itu terus terang sangat menyakitkan guru dan dosen. Kalau Bapak-Bapak baca, Bapak-Bapak hayati rancangan undang-undang itu mengembalikan status guru dan dosen yang sebelumnya tahun 2005 telah diakui sebagai profesi, dikembalikan ASN sebagai karyawan, yang swasta sebagai guru pekerja. Gila itu. Gila. Dulu perjuangan untuk menjadikan profesi nggak gampang, Pak. Dan dengan profesi banyak anak-anak kita berminat jadi guru. Kalau dulu hampir nggak ada Pak anak-anak kita jadi guru. Guru itu profesi terakhir yang dipilih. Tidak lolos kedokteran, tidak lolos ekonomi, tidak lolos hukum, dan sebagainya. Baru milih aktif dia. Itu dulu. Begitu Undang-Undang 14 2005 keluar, minat guru baru ada. Baru guru itu jadi pilihan pertama. Makanya pendidikan
guru, ya, tenaga kependidikan itu, LPTK itu menjadi besar sekali. Dan itu salah pemerintah. Kenapa tidak dikendalikan? Pertama, guru yang sebelum 2005 itu bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, itu juga problem. Yang kedua, setelah meledaknya minat jadi guru, pengendalian terhadap pendidikan guru hampir tidak ada. Jadi kalau Bu Sri Mulyani bilang tidak ada korelasi antara tunjangan profesi dengan kualitas guru, ya jangan salahkan. Ya kan? Kita semua salah. Bagaimana pendidikan guru itu berkualitas? Ya harus diatur oleh pemerintah, jangan sebebas-bebasnya. Kita tahu ada lebih dari 40.000 siswanya, tapi tidak ada bagaimana kita menciptakan guru-guru yang baik. Kenapa? Guru yang baik itu akan menghasilkan anak-anak yang baik. Setuju. Kunci berubahnya begini Pak, anak-anak kualitas pendidikan kita baik. Itu kuncinya. Solusi yang paling tepat untuk Republik ini pada saat ini adalah bagaimana berikan pendidikan anak kita yang baik. Tetapi begitu undang-undang yang dirubah, status guru dan dosen kembalikan sebagai karyawan, sebagai buruh bekerja, ini merusak Pak. Nah bapak-bapak di sini kan ada di dalam. Apakah nggak melihat itu? Kalau sama ada kita di sini, harusnya menyampaikanlah dengan menteri dalam bentuk apalah. Nggak usah dikit jabatan Pak, sementara jabatan itu hanya titipan. Nah, Kita sementara, besok belum tentu. Tapi kalau kita telah berbuat baik, tercatat Pak. Itu modal kita menghadap Allah, modal kita untuk mati. Saya Pak, kenapa saya ayam ini adalah untuk mengumpulkan modal-modal itu. Dan saya sejak bukan baru Pak di dunia ini, umur 30 tahun sudah Dewan Pendidikan Kota. Jadi dunia pendidikan bukan hal yang baru. Makanya waktu demo-demo di DPR saya terima, dialog, panggil dirjennya, begitu. Jadi gak ribut, gak ada demo rame-rame. Ini gaduh terus tiap hari. Aktivis rapat tuh gaduh terus. Kenapa? Kebuntuan komunikasi. Nah, Zanindala, teman-teman, kita komunikasi baik-baik, Bapak pejabat. Ya saya juga orang politik Pak. Walaupun saya tidak di dunia politik, saya bisa melakukan apa-apa, tapi saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Saya nggak mau dikotori kepentingan pendidikan karena ada hal-hal kebencian dan sebagainya. Saya nggak melakukan. Saya ikuti aturan saja. Kita mau dirjen, saya ikuti. Kita mau direktur, saya ikuti. Saya ikuti Pak. Kenapa? Ini penghormatan kepada birokrasi. Tapi apakah Anda dihormati oleh Pak Menteri dengan 400 anggota koordinasi bayangan? Itu pelecehan. Pidato sudah nyampaikan di PBB, ngaku nggak ada, salah ngerti. Kayaknya semua orang nggak ngerti bahasa Inggris sudah. Lucu kan? Apa dilecehkan Pak? Bukan ngadu domba ya, bukan provokasi, tapi itu fakta. Kenapa? Yang dipakai itu yang 400. Nggak dimenangkan. Baru kemarin DPR dihargai. Wah ini ASN, terima kasih ASN, terima kasih ASN. Manipulasi. Jadi luar biasa beliau. Jadi sekali lagi ya, saya sampaikan ini untuk kita sama-sama. Saya nggak mau ya kita keras-kerasan. Saya bilang pada Bapak saya tanggung jawab. Ini kita artinya mengakomodir keinginan teman-teman untuk berdialog, menyampaikan, tolong ya dibantu, dikomunikasikan. Kalau Bapak tidak punya kewenangan, sampaikan. Kalau sampai kementerian yang mentok, sampaikan. Kita akan lakukan hal yang lain dengan cara yang lain. Jadi lakukanlah yang terbaik sesuai jabatan. Panjang Pak, saya menjabat ini macam-macam, tapi saya tidak menaruh ya. Kita baik-baik saja. Insya Allah hidup kita akan aman, hidup kita akan barokah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pembina, yang saya hormati Ketum dan teman-teman semua. Saya dari Banten Pak. Awalnya saya dikasih tahu
pembina dan ketua. Siapin kurang lebih 2.000 sekarang. Ada apa Pak? Kok dikit kali gitu. Kalau saya biasa kan dengan laskar dengan buruh itu 10.000 berarti kita. Ya, ada apa Pak? Enggak ini. Oh Pak Lukman orangnya baik Pak, saya. Maka kita buktikan Pak Lukman ini baik. Terus terang Pak, ya terus terang. Saya juga walaupun di daerah sudah 6 kali ketua komisi di bidang pendidikan terus. Itulah sebabnya saya udah nggak mau lagi politik praktis. Saya sekarang terjun langsung di dalam pendidikan. Karena saya tahu bagaimana jeritan Pak. Dan pada saat itu saya mengadakan survei kecil-kecilan teman-teman Pak dari seluruh Indonesia Pak. Yang bisa ditampung oleh negeri dalam jumlah rakyat kita angka kelulusan sekarang aja, jangan bilang dulu. Kan kurang lebih, Bapak lebih tahu dari saya, 8 juta sampai 9 juta kan lulusan itu. Berapa yang ditampung oleh negeri? Swasta kan lebih banyak. Bagaimana kalau tidak ada swasta? Mungkin anak pejabat tinggi atau anak toke yang bisa masuk PTN. Harusnya saat-saat negeri kita belum sejahtera seperti ini, kita belum berjuang, tolonglah. Apa yang sudah baik boleh kurang arik begitu. Nah, saya kan tinggal perintah, ya lingkungannya dekat sekali buat saya. Ini marah semua Pak. Maka teman-teman yang di Jambi dia mau sendiri, saya lapor Pak Ketua. Ini telepon ke saya. Dia Lampung dia mau sendiri, karena dibatasi oleh kita Pak. Ya. Di luar daerah dia mau masing-masing. Ya dia tidak kemari Pak. Dan ini baru dosen sebagian kecil. Dan terus terang Pak mudah sekali Pak. Karena terus terang sebagai orang tua ya. BM segala macam itu berkeluar dengan kami. Udah nanya kami nggak diajak Pak. Tunggu, dilarang oleh Pak Ketum. Saya bilang. Sabar, ada waktunya. Tapi saya yakin itu yang 3 hari Pak Pembina cuma ini hari, cuma 1 hari Pak. Ya asal tolong aja kita waringan. Ya. Saya kira itu Pak, tidak sekali-kali bahwa kita ini tidak baik. Dulu memang saya orang politik, tapi saya sekarang udah ikut beliau-beliau. Ya, tapi teman di fraksi banyak Pak. Jadi apapun yang dilakukan itu kita tahu. Karena kader-kader saya juga, saya ini orang tua Pak, 69 tahun. Jadi tahu tuh banyak fraksi saya di sana. Apa yang dilakukan sekarang tidak masuk program prolegnas, ditunda. Berarti bukan dihapus Pak. Besok muncul lagi. Kenapa sih kalau memang sudah bagaimana untuk kebaikan orang banyak itu mesti diancam terus begitu. Ya gampang kalau mau hancur negeri ini, hancurkan ini pendidikannya. Kita sama-sama sepakat. Ya bagaimana Pak Presiden? Ayo 2045. Ayo 2045 sama-sama kita bikin inovasi. Melalui siapa? Melalui pendidikan tinggi. Saya di daerah kadang menyampaikan juga pada pemerintah daerah, saya bilang, Pak, yang pendidikan hanya 12 tahun. Padahal ini yang akan keluar nanti terjun ke masyarakat. Ya, kalau betul-betul tidak diarahkan, inilah yang bisa diterima oleh masyarakat. Tidak menyumbang pengangguran, negeri ini sudah berat. Ya, kalau ini semuanya bisa, ya, pemerintah mengerti, ya, bahwa perannya swasta itu membantu pemerintah meningkatkan tingkat dan lain sebagainya. Pada saat negeri belum bisa bangun semua